Halo komikus, gue mau lanjut pembahasan soal cara konsep. Di video sebelumnya, poin yang terakhir gue bahas itu soal beberapa jenis plot cerita kan. Nah, sekarang gue mau lanjut bahas gimana cara bikin karakter buat komik kita. Sebelum lanjut, gue mau ngingetin kalau channel gue ini channel yang ngebahas cara-cara membuat komik. Jadi, apapun yang gue share di sini jelas berhubungan sama komik. Bikin karakter itu sebenarnya simple, cuma modal nama, tempat tanggal lahir, umur, tinggi badan, sama kepribadian, kita sebenarnya udah bisa bikin karakter. Tapi menurut gua itu kurang efektif buat komik, karena di komik itu banyak hal yang kompleks, mau itu cerita, plot, desain karakter, sampai ke visual komiknya itu memang dibutuhin detail yang jelas. Emang sepenting apa sih desain karakter tuh? Desain karakter itu ibarat pilar-pilar yang nopang struktur cerita, supaya cerita yang kita buat nanti nggak ngawur kemana-mana. Contohnya gini, di manga Shingeki no Kyojin, kita bakal ngerasa kalau satu, umat manusia itu udah habis. Di season awal terutama ya, kita bakal dibuat mikir seolah-olah kalau penduduk di dalam tembok itu penduduk terakhir bumi yang terisolasi gara-gara keberadaan Titan. Yang kedua, terus kita bakal bertanya-tanya kan soal asal-usul Titan, yang ternyata Titan berasal dari orang-orang di luar tembok, yang ujung-ujungnya bikin kita tahu kalau ternyata penduduk terakhir bumi itu bukan mereka yang di dalam tembok. Nah, fakta itu bisa keungkap karena adanya karakter Zeke yang punya peran besar dan secara nggak langsung menghubungkan orang-orang yang di dalam dan di luar tembok. Zeke punya tujuan yang dimana Zeke harus ketemu sama Eren nih demi bisa menggapai tujuannya. Nah, dari pertemuan Zeke dan Eren lah yang bikin rambling itu terjadi. Terus kenapa Zeke bisa bikin rambling terjadi? Balik lagi ke pembahasan sebelumnya, karena adanya desain karakter Zeke. Zeke dibuat secara detail, mulai dari gimana kemunculan Zeke di cerita, apa tujuan Zeke, dan gimana ending dari karakter Zeke ini. Dan ini berlaku juga buat semua karakter, terutama tokoh utama di cerita kita. Nah, Hajime Isayama udah bikin itu semua. Makanya struktur cerita Shingeki no Kyojin itu walaupun rumit, tapi tetap kokoh dan gak ngawur kemana-mana. Karena selain ada konflik eksternal, ada juga konflik internalnya. Nah, adanya kedua konflik itu hasil dari konsep cerita dan karakter yang matang. Kebayangkan cuma karena desain karakter, Hajime bisa bikin cerita yang segokil itu. Makanya desain karakter yang detail itu dibutuhin supaya ngebantu kita buat bikin plot-plot dan alur cerita komik kita lebih epic. Buat dapetin detail yang kayak gitu, itu tuh nggak gampang, dibutuhin kesabaran, waktu, tenaga, dan pikiran yang 2 kali lipat bakal lebih bikin capek. Terus kenapa gue nekenin mulu soal konsep dan desain karakter? Bukannya di komik tuh tutorial visualnya yang lebih dibutuhin? Bentar, komik emang ngejual cerita bergambar, tapi bukan berarti kita nggak peduli sama kualitas ceritanya. Kita tetap harus maksimalin cerita sama visualnya. Nah, buat bikin konsep karakter yang jelas dan detail, gue punya beberapa caranya nih. Yang pertama, prioritasin biodata karakter, dan yang kedua, bikin desain visualnya. Gue bakal bahas dari poin yang pertama, yaitu prioritas biodata karakter. Nah, yang harus kita prioritasin dari awal itu biodata karakternya. Sebisa mungkin jangan dulu bikin visual karakternya sampai biodatanya ini lengkap. Jadi nanti yang harus kalian lakuin itu ngasih pertanyaan-pertanyaan ke karakter yang mau kita buat. Kayak misalnya, apa hobinya, apa makanan kesukaannya, atau gimana pandangan dia soal dunia, gitu. Terus jangan lupa juga buat deskripsikan sebagian kecil visual karakter kalian ke bentuk teks. Ini ngejaga supaya kalian nanti pas mau bikin visualnya nggak terlalu kebingungan pelangap-pelongo. Tapi kan kalau bikin manual tuh lumayan nguras tenaga juga kan. Takutnya nanti kalian malah keburu males, terus malah nggak ada karakter ini yang selesai. Jadi gue udah buatin nih template biodatanya. Terus nanti kalian tinggal isi aja. Dan ini wajib diisi semua ya. Linknya gue taruh di deskripsi atau di kolom komentar. Nah, kita masuk ke step 2, bikin visual karakternya. Kan deskripsi visual karakter yang kalian buat di biodata tuh cuma sebagian kecil aja ya kan. Jadi sekarang kalian bisa improvisasi visualnya dengan cara ngegabungin deskripsi teks sama hal-hal yang bersangkutan sama dia. Misalnya gini, gue punya karakter yang senang ribut nih, barbar, tapi dia penyayang anak kecil. Nah, gue bisa improvisasi dengan cara nambahin sesuatu di fisik dia. Kita cari hal apa nih yang identik sama tukang ribut. Misalnya luka di pipi atau di dahi, atau bisa juga wajah karakternya yang serem-serem ala mafia gitu. Dan masih banyak lah ya. Kalau kalian bingung buat model rambutnya, wajahnya, postur badannya, atau warnanya, kalian wajib cari referensi di Google atau di Pinterest. Soalnya nanti pas kalian searching tuh, kalian pasti bakal nemuin beberapa referensi yang kemungkinan cocok sama karakter yang kalian buat. Nah, kalau cara yang biasa gue pakai tuh, gue bakal cari 3 referensi karakter nih yang beda, yang menurut gue mendekati sama ciri-ciri karakter yang gue desain. Habis itu gue bakal niru beberapa bagian, kayak misalnya gaya rambut niru karakter A tapi dibedain warnanya, terus warna mata niru karakter B, dan postur tubuh niru karakter si C. Kalian gak usah khawatir soal copyright, karena cara yang gue pakai itu emang umum dan namanya tuh metode ATM.
amati, tiru, modifikasi. Jadi aman tuh dari pelanggaran hak cipta. Tapi ini sesuai selera dan kebutuhan kalian juga ya. Tinggal kalian improve aja selebihnya biar lebih mateng. Nah, kalau desain visual karakternya udah jadi, kalian simpen dulu nih buat beberapa hari ke depan dan jangan langsung di finishing. Soalnya nanti kita bakal nemu sedikit ide-ide buat memaksimalkan karakter yang kita buat. Terus sekarang kalian bisa bikin detail-detail kayak apa peran dia di cerita, kapan dia muncul, gimana munculnya, atau gimana endingnya gitu. Terus kalau kalian punya banyak karakter buat kepentingan cerita kalian gak harus semuanya langsung dibuat desain karakternya. Pilih aja beberapa karakter yang emang perannya cukup penting di awal-awal cerita. Ya tapi kalau emang sanggup langsung semua sih nggak masalah juga. Jadi biar kalian nggak keburu capek gitu. Gimana? Ribet kan? Gue yakin kalian males, tapi kalian harus ngelawan rasa males kalian biar gak nyesel kayak gue sekarang. Apalagi kalau kalian masih sekolah, gue saranin kalian itu harus push skill kalian dalam bikin komik. Biar 2-10 tahun kemudian kalian bisa punya karya yang keren gitu. Nah, konsep bagian kedua beres. See you next video. Thank you. Bye.